Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam video pembelajaran yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenai buku besar. Kita akan menyusun bagaimana cara memposting jurnal ke buku besar. Sebelum kita menjelaskan mengenai cara memposting ke buku besar, kita jelaskan dulu apa itu buku besar. Buku besar itu adalah himpunan rekening artinya akun-akun, atau sama juga dengan kumpulan beberapa akun-akun yang saling berhubungan, yang menggambarkan pengaruh transaksi terhadap perubahan harta, utang, dan modal. Jadi buku besar itu merupakan kumpulan dari akun-akun. Itu dalam penyusunan buku besar itu, kalau disusun itu harus akun-akunnya itu harus tersusun mulai dari harta, kemudian utang, kemudian modal, kemudian pendapatan, dan beban. Jadi kalau menyusun nanti buku besar harus dimulai dari harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nanti habis harta baru kita masuk ke utang dan selanjutnya begitu. Jadi kalau menyusun nanti buku besar harus tersusun menurut susunan nama-nama akun ini. Oke, kita lanjut. Bentuk buku besar yang ini, bentuk buku besar inilah yang akan kita jelaskan, yaitu tentang bentuk T. Jadi bentuk T itu beginilah contohnya. Bentuknya itu di sini adalah debit, sini kredit, di sini adalah nama akun, atau bisa juga ditambahkan dengan nomor akunnya. Jadi yang akan saya jelaskan di sini mengenai penyusunan buku besar bentuk T. Oke, kita lanjut cara memposting jurnal ke buku besar. Kita langsung saja masuk ke contoh soal. Di sini sudah ada jurnal yang saya sudah buat. Ini sudah ada jurnal yang saya sudah buat untuk dibuatkan buku besar bentuk T. Sebelum kita buat buku besar bentuk T, kita hitung dulu berapa buku besar yang akan kita buat, atau berapa akun yang akan kita buatkan buku besar. Kita hitung mulai yang pertama, yaitu ini kas, kemudian pindah ke 2 modal, kemudian kas lagi, tapi tak usah kita hitung karena sudah di atas, berarti sudah 2 buku besar yang akan kita buat, yaitu kas dengan modal. Kemudian ini lagi piutang, sudah 3. Kemudian ini lagi pendapatan. Kemudian yang ke-5 adalah beban. Kemudian kas, tak usah karena sudah dihitung. Kemudian price yang ke-6. Kemudian kas lagi sudah dihitung tadi. Ini kas juga sudah. Kemudian yang ke-7 adalah utang. Jadi yang akan kita buatkan buku besar bentuk T itu adalah 7 buku besar. Jadi nanti akan saya buat 7 buku besar. Oke, kita mulai. Kita hapus dulu. Jadi ada 7 buku besar. Di sini saya sudah membuat 7 buku besar itu. Buku besar bentuk T-nya saya sudah buatkan formatnya. Ini saya sudah buatkan format buku besar. Ada 7, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Saya sudah buat. Kemudian dalam menyusun buku besar, itu harus tidak bosan saya mengingatkan, ini perusahaan jasa, harus ditulis nama perusahaannya, bentuk laporannya, nama laporannya, kemudian periode laporannya. Itu harus ditulis. Kemudian kita lanjut untuk memindahkan jurnal ke buku besar. Yang pertama, karena tadi susunan dalam menyusun buku besar itu harus dimulai dari harta. Jadi kita mencari nama akun harta dulu. Oke, kita mulai. Kita cari nama akun harta. Dalam hal ini adalah harta lancar dulu yang kita cari. Ya, di sini ada harta lancar. Ini masuk harta lancar. Kemudian ini juga masuk harta lancar. Ada 2. Tidak ada mi. Berarti yang masuk harta hanya 2, sudah tidak ada. Berarti hanya 2 harta. Nanti setelah itu harta, baru kita pindah ke utang lagi karena harus berurut berdasarkan nama-nama akunnya. Kita mulai kas dulu. Yang pertama kas, kita pindahkan. Kas itu tanggal 1 bulan 9, ada kas di sisi debit. Jadi yang akan kita pindahkan adalah ini tanggal. Kemudian 10 juta di sisi debit. Nama buku besarnya adalah kas. Jadi kita pindahkan ke sini, kita tulis di sini kas. Di sisi debit tanggal 1 bulan 9 sebesar 10 juta. Oke, sudah. Kemudian kita cari lagi kas di jurnal. Kita selesaikan semua kas. Kita cari lagi di jurnal kas. Ini ada lagi jurnal. Ada lagi kas. Ini tanggal 10 sebesar 10 juta di debit. Jadi kita pindahkan lagi ini tanggal 10 kas 10 juta di debit. Kita pindahkan tanggal 10 bulan 9 sebesar 10 juta. Ini di sini debit, di sini sisi kredit. Debit. Sudah. Kita cari lagi kas, kita habiskan semua kas. Kemudian kas tanggal ini 15 ada kas di sisi kredit 200.000. Jadi tanggal 15 200.000 di sisi kredit. Oke, kita pindahkan tanggal 15 bulan 9 sebesar 200.000. Oke, kita lanjut lagi. Ada lagi kas di tanggal 30 sebesar 1 juta di kredit. Kita pindahkan tanggal 30 1 juta di kredit. Ini tanggal 30 1 juta di kredit. Oke, kita pindahkan. Tanggal 30 di sisi kredit itu sebesar 1 juta. Oke. Selesai, kita cari lagi kas. Ini kas tanggal 30 lagi kas di bagian debit sebesar 5 juta. Kita pindahkan tanggal 30 di debit sebesar 5 juta. Tanggal 30 bulan 9 sebesar
5 juta. Oke. Sudah habis kas, kita jumlahkan, kita cari saldonya. Nah, untuk mencari saldonya kita jumlahkan dulu, cakar di luar dulu jumlah debitnya berapa. Misalnya ini jumlah debitnya ini sebesar 25 juta. Kita cakar di luar, kemudian kreditnya ini sebesar 1.200.000. 1.200.000. Kita cari saldonya. Caranya cari saldonya, cari berapa selisihnya ini. Selisihnya itu 13 juta. Berarti ini 13 juta, inilah saldonya. Nah, saldo yang ini kita simpan di sisi debit karena debit yang tertinggi. Ini berarti kita simpan di sisi debit karena nilai debit tertinggi. Kita tulis saldo tanggal 31 bulan 9 sebesar ini 13 juta selisihnya. Oke. Sudah selesai. Untuk buku besar kas, kita pindah ke buku besar selanjutnya yang harta lagi kita cari. Harta ini piutang ini. Piutang itu tanggal 10 di sisi debit. Oke, kita pindahkan. Hanya satu piutang, tidak seperti tadi kas, ada beberapa. Ini hanya satu piutang, berarti kalau satu langsung saja kita cari sebentar saldonya. Jadi piutang kita tulis lagi, piutang, kredit, debit, tanggal berapa tadi? Saya lupa. Tanggal 10 5 juta. Tanggal 10 bulan 9 5 juta di sisi debit. Oke, karena hanya satu, kita langsung saja cari saldonya. Tanggal 31 bulan 9 sebesar 5 juta. Oke, selesai. Sudah kita dapatkan saldonya. Kita pindah lagi yang ketiga, buku besar ketiga. Kita cari lagi. Setelah harta semua, kemudian kita pindah ke utang. Karena sudah habis harta, kita pindah ke utang. Utang ini kita buatkan buku besar. Utang tanggal 30, 5 juta di kredit. Utang tanggal 30, 5 juta di kredit. Kita pindahkan. Kita tulis di sini. Utang, debit, kredit, tanggal 30 bulan 9 itu sebesar 5 juta. Oke, kita cari saldonya. Saldo tanggal 31 bulan 9 itu sebesar 5 juta. Oke, kita cari. Oke. Kemudian setelah itu kita pindah lagi ke akun selanjutnya. Sudah utang, kita cari modal.
Kita cari modal. Modal ini modal tanggal 1, modal sebesar 10 juta di sisi kredit. Tanggal 1 bulan 9 ada modal di sisi kredit 10 juta. Oke, kita pindahkan. Kita tulis lagi sini modal tanggal 1 bulan 9 sebesar 10 juta. Karena hanya satu modal, kita langsung cari saldonya tanggal 31 bulan 9 sebesar 10 juta. Oke, kita garis. Oke. Sudah. Lanjut lagi setelah modal. Kita cari lagi adalah price. Setelah modal itu adalah price. Price itu tanggal 30 sebesar 1 juta di debit. Tanggal 30 sebesar 1 juta di debit. Kita masukkan lagi. Kita tulis price tanggal 30 bulan 9 sebesar 1 juta. Oke, karena hanya satu price, kasih langsung saja hitung saldonya 31 bulan 9 sebesar 1 juta. Kita buat, oke, selesai, sudah 5. Kita tulis di sini debit, kredit, debit, kredit. Kita lanjut setelah price, kita cari pendapatan. Berdasarkan susunan akun berarti pendapatan. Kita cari ada pendapatan tidak. Ternyata ini ada pendapatan. Ini pendapatan tanggal 10 sebesar 15 juta. Di tanggal 10 sebesar 15 juta di sisi kredit pendapatan. Oke, kita pindahkan. Kita tulis lagi pendapatan jasa, debit, kredit. Itu di sisi kredit tanggal 10 bulan 9 sebesar 15 juta. Karena hanya satu pendapatan, langsung kita cari saldonya. Tanggal 31 bulan 9 itu sebesar 15 juta. Oke, kita garis. Oke. Kemudian selanjutnya kita cari setelah pendapatan, karena hanya satu pendapatan, kita cari lagi. Setelah pendapatan itu adalah beban. Berapa beban? Hanya ini. Oke, ini beban tanggal 15 sebesar 200.000 di debit. Beban tanggal 15 200.000 di debit. Kita pindahkan. Oke. Kita pindahkan di bagian sini. Beban iklan, debit, kredit, tanggal 15 bulan 9 sebesar 200.000. Karena beban hanya satu, kita langsung cari saldonya.
tanggal 31 bulan 9, saldonya tetap 200.000 karena kosong di sini. Di sini juga kosong, 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 kosong. Oke. Kalau kosong di sini berarti saldonya berada di sisi kredit. Begitupun dengan beban iklan, karena kosong di kredit berarti saldonya berada di sisi debit. Kita periksa lagi apakah kita sudah posting semua jurnal. Oke, sudah semua kita posting. Kemudian kalau sudah kita posting, nah inilah cara menyusun buku besar bentuk T. Inilah untuk secara lengkapnya yang saya sudah susun, tampak seperti ini. Ini tampak seperti ini hasilnya setelah saya susun. Beginilah tampilannya setelah saya susun buku besar bentuk T-nya. Ini hasilnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu kembali pada video-video pembelajaran berikutnya, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.